شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini masih diberikan kesempatan kembali lagi dengan saya di Gurau di YouTube channel yang akan membahas tentang kegiatan-kegiatan yang sering membatalkan puasa di bulan Ramadan. Masih saja bersama Mas Taufik. Alhamdulillah istiqomah beliau. Doakan semoga diberikan kesehatan, dan jangan lupa yang masih belum follow IG-nya silakan follow ya. Oke, biar tidak terlalu berlama-lama karena Mas Taufik juga ada acara. Saya langsung akan melaksanakan tanya jawab sama beliau. Ya, Mas Taufik. Hari ini sudah masuk ke puasa ke-14, terus malam tarawih ke-15. Oke. Tidak terasa kita sudah memasuki pertengahan bulan di bulan Ramadan. Dan pertanyaan masih bisa kita tanyakan selama di bulan Ramadan itu ya. Oke, pertanyaan yang pertama ini Mas Taufik, yaitu tentang tarawih yang itu Mas Taufik. Anggaplah ibadah tersebut tidak dikatakan sempurna. Nah, bahasanya seperti ini, kalau bisa dibahasakan, sempurnakah orang yang melaksanakan sholat tarawih dengan loncat-loncat? Artinya hari pertama sholat tarawih, hari kedua tidak, seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah terbilang sempurna sholat tarawih tersebut, Mas Afif? Baik, terima kasih. Monggo. Kirain tadi sholat tarawih loncat-loncat sambil loncat-loncat. Enggak. Itu beda lagi itu. Itu aliran lain itu. Enggak. Karena nggak tahu bahasanya ya jadi loncat-loncat. Maksudnya hari malam ini terawih, Ya, malam besok enggak, libur dulu gitu. Sip-sipan gitu. Jadi merujuk kepada hukum sholat tarawih tersebut, yaitu sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Yang sangat dianjurkan. Bahkan ada yang mengatakan sampai mendekatkan ke wajib, seperti itu. Jadi ketika ada orang yang melakukan sholat tarawih, ya bahasanya tadi loncat-loncat atau bolong-bolong, tidak bisa dikatakan itu sempurna. Akan tetapi bisa dikatakan sempurna mungkin dalam satu malam. Dia tarawih dari rakaat pertama ke rakaat terakhir baru bisa dikatakan sempurna. Akan tetapi bila dikatakan sempurna untuk hari pertama sampai 30 masih belum sempurna. Karena terdapat malam-malam yang masih belum dilaksanakan. Iya, artinya bolong-bolong. Iya. Berarti orang tersebut hanya mendapatkan pahala ketika melaksanakan tarawih itu saja. Sedangkan tarawih yang mereka lewatin tidak dapat apa-apa. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan konyol sih. Ya, cuman ada aja teman-teman yang sedang menanyakan hal tersebut. Ya tapi nggak apa-apa. Intinya bagi kita sudah ada pencerahan bahwa ketika ada orang yang melaksanakan ibadah tarawih loncat-loncat, bolong-bolong seperti itu, maka yang teman-teman kita atau yang kita dapatkan hanyalah pahala yang pada saat melaksanakan tarawih saja, sedangkan yang kita lewati tidak, walaupun ada kepentingan lain, misalkan kerja dan lain sebagainya.
Ya seperti itu. Ustaz. Jadi seperti ini. Mungkin ya bisa dikatakan sih pertanyaannya itu kan sangat sepele, sebenarnya itu sangat mudah. Akan tetapi perlu digarisbawahi juga, pertanyaan seperti ini harus jangan dipandang sebelah mata. Jangan dipandang sebelah mata. Karena ketika kita lihat orang yang bertanya mungkin mendapatkan problem. Misalnya, iya, seperti saya udah tidak terawih satu malam, udah dah malas mau terawih seperti seterusnya. Karena udah yang mungkin lah nggak bisa sempurna. Padahal yang dikatakan sempurna juga bisa besoknya, bisa besoknya lagi, masih bisa disempurnakan. Artinya masih ada kesempatan untuk malam-malam selanjutnya. Seperti itu. Oke, cuman kalau kita totalkan, iya, dari segi pahala mungkin malam pertama yang kita lakukan. Tapi kalau kita tetap antusias, insya Allah malam keduanya kita akan tetap mendapatkan pahala itu. Iya, seperti itu. Ya, itu yang menjadi perbedaan teman-teman. Jadi ya selama sempat ayo kita laksanakan. Nah kalau tidak sempat, semisal kita tarawih jadikan job, misalkan hari pertama kita tarawih, hari kedua kita kerja, tidak bisa Mas Taufik. Ya sesempat-sempatnya kita harus melaksanakan sholat tarawih kalau kita memang mau sempurna amal ibadahnya selama 30 hari. Oke, itu pertanyaan yang pertama teman-teman. Mengalih ke pertanyaan yang kedua, ini berhubung barusan ada yang ngechat saya, jadi pertanyaan ini cuma teks formalitas, akan tetapi pertanyaan ada di HP. Seperti itu. Oke, pertanyaan yang kedua Mas Taufik, ini juga ada sebutannya dengan tarawih, yaitu ketika ada orang yang melaksanakan sholat tarawih di hari ke-6, ke-7, ke-8 dan sebagainya. Artinya di hari pertama sampai hari ke-5 itu anggaplah dilewati Mas Taufik. Nah yang menjadi pertanyaan, apakah mendapatkan pahala di malam pertama hingga ke-5? Atau cara mendapatkan pahala yang pertama ke-5 itu bagaimana? Bisa dijelaskan? Seperti itu. Baik, terima kasih untuk hal yang seperti demikian. Misalnya kita tidak sholat tarawih dari hari malam pertama sampai malam ke-5, terus dari malam ke-6 ke seterusnya kita sholat tarawih. Iya. Sedangkan orang itu ingin mendapatkan pahala yang pertama. Sebenarnya yang namanya sudah waktu udah terlewati. Ya. Istilahnya nasi udah jadi bubur. Ya mau bagaimana lagi? Akan tetapi mungkin sih bisa diperbaiki seperti itu dengan misalnya menambah kebaikan, dengan membaca Quran, memperbaiki Quran. Misalnya yang hari pertama itu kita jangan baca, terus tidak sholat tarawih lagi. Mungkin nanti di hari-hari berikutnya kita bisa menambah dengan kebaikan-kebaikan lain. Toh meskipun ya pahalanya tidak sebesar sholatan tersebut. Oke. Karena kan pahala sholat tarawih itu diberikan setiap malamnya. Jadi malam pertama pahalanya beda, malam kedua beda lagi, sampai malam ke-30. Jadi ketika orang tersebut sudah tidak melakukan sholat tarawih di malam pertama sampai malam ke-5, ya orang itu tidak akan mendapatkan pahala. Akan tetapi ketika sudah melakukan di malam ke-6-nya, insyaallah dapat pahalanya malam ke-6-nya. Ini ibaratnya dengan orang yang ikut lomba ya Mas Taufik. Kalau sudah telat, ya, berarti punya konsekuensi, kena bis juga seperti itu. Dan itu teman-teman, kita itu sebenarnya juga tidak habis pikir ketika ada orang yang bertanya hal tersebut, tapi nggak jadi masalah. Orang kan masalahnya beda-beda. Nah, mungkin orang yang bersangkutan atau orang yang berhubungan dengan persoalan yang kedua ini ada beberapa kegiatan yang mungkin tidak bisa ditunggangi sehingga sholat tarawih malam pertama malam ke-5 itu terlewati. Nah, dan orang ini ingin mendapatkan pahala seperti itu, pahala yang hari pertama hari ke-5 itu tetap tidak bisa karena sudah terlewati waktunya. Jadi orang tersebut hanya mendapatkan pahala di malam ke-6-nya. Nah, jangan khawatir teman-teman, mungkin ya dari sesibuknya teman-teman hari pertama hari ke-5 nggak bisa melaksanakan
tarawih di hari ke-6 di hari ke-6-nya mungkin pahala tersebut bisa diganti dengan membaca dengan kebaikan yang lain, banyak membaca Quran, sedekah dan lain sebagainya seperti itu. Oke teman-teman, cukup jelas dari Mas Taufik. Seperti biasa setiap video ini kita sediakan 2 pertanyaan. Silakan yang juga mau bertanya tulis di kolom komentar seperti itu, asalkan sopan. Mumpung ini sudah pertengahan bulannya. Oke, kita tutup saja video kali ini. Seperti biasa kita tutup dengan keutamaan malam tarawih di malam ke-15. Kita dengarkan bareng-bareng momen ini. Jadi keutamaan sholat tarawih di malam ke-15 ya mungkin juga bisa jadi motivasi bagi teman-teman yang bertanya tadi kan. Ya, soalnya kan banyak yang bertanya tadi yang bolong bagaimana, yang bolong bagaimana, terus yang udah tidak bisa ikut di malam pertama sampai ke-5 bagaimana. Mungkin ketika kita melihat dari sisi pahala yang diberikan, mungkin bisa menjadi motivasi baik bagi kita sendiri atau bagi teman-teman yang bertanya. Jadi pahala yang diberikan di malam ke-15, malaikat yang mendengar itu mendoakan kita, memohonkan rahmat kepada Allah untuk kita, seperti itu. Malaikat yang berdiam di aras itu mendoakan orang yang sholat tarawih, memohonkan rahmat, seperti itu. Itu malaikat ya, bukan manusia. Bukan manusia. Nah, yang itu bersih dari dosa. Nah, bagaimana cara mendapatkan hal tersebut? Ya, ayo kita melaksanakan ibadah sholat tarawih di malam ke-15 dengan niat ridho karena Allah Ta'ala, ya, dengan niat mencari keridhaan Allah SWT, dan insya Allah teman-teman akan mendapatkan pahala tersebut di malam tarawih ke-15 seperti itu. Oke, cukup jelas keutamaannya. Insya Allah kita hadir nanti di video-video selanjutnya. Doakan, karena namanya manusia, Mas Taufik tidak selamanya menemani saya untuk membangun video ini. Ya, doakan saja semoga bisa terus ke depannya hingga ke-30 seperti itu. Tapi mohon maaf juga kalau misalkan tidak ada pertanyaan di akhir-akhir nanti, ya mungkin bisa diganti dengan konsep yang lain. Insya Allah tetap ada, tak carikan nanti. Oke. Ya. Oke, mungkin itu saja. Saya tutup dulu. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.